Terapi was-was cuma satu usulnya. Tinggalin tuh was-was. Udah itu doang. Mau tanya, cuma mengatasi was-was. Contohnya, wudhu saya bisa ulang. Saya ulang-ulang sampai 4-5 kali. Oh, manjain setan. Karena tidak yakin benar wudhunya. Begitu juga ketika saat sholat. Sering was-was rokaatnya. Ini 2 apa 3 nih, gitu ya. Akhirnya diulang sampai 2-3 kali. Bahkan sampai ketika saat cebok setelah pipis. Mohon arahan. Ya kasihan. Allah yahdi. Allah yahdi. Itu kalau dimanjain terus. Sampai titik nanti kita pernah dengar kasus. Dia ragu. Aku nih udah Islam belum? Enggak, aku murtad beneran. Enggak, lu Islam. Enggak, aku murtad. Aku enggak yakin aku Islam. Tuh sampai begitu loh. Ana lagi umroh. Terus mampir ke kamarnya Syekh Adil. Ada salah seorang syekh di Haram, tempat nerima telepon. Lantai sekian Masjidil Haram. Anak ke sono mampir, nongkrong di kamar dia. Dia lagi nerima telepon. Yang telepon akhwat. Oke? Kayaknya orang Jaksel. Bukan. Pakai bahasa Arab orang sono. Ya. Terus nanya, aku gak yakin aku Islam. Enggak, di anti muslim. Lu muslim. Enggak, aku ragu. Aku ragu, tuh lihat. Manjain was-was. Sampai titik agamanya dia ragu ntar. Terus aja manjain syaitan. Manjain syaitan. Sampai akhirnya hal yang paling berakar pada dirimu kau ragukan. Apa? Agamamu. Terus aja manjain syaitan. Nah orang yang beragama dengan baik, dengan ilmu, gak kena beginian. Ketutup pintu keraguan, pintu was-was. Apabila seseorang beragama di atas kaidah-kaidah beragama. Oke? Al-yakin la yazul bisyak, tuh lihat. Dia punya kaidah fikih diantaranya. Hal-hal yang yakin nggak boleh batal dengan hal-hal yang ragu. No. Karena kita beragama harus dibangun di atas sesuatu yang yakin. Kalau ada datang hal yang ragu, jangan hal yang ragu ini dibela-belain, ninggalin hal yang yakin. No. Kalau habis wudhu, nah udah yakin, udah wudhu, yakin. Terus berasa pada, aduh kayaknya batal. Tuh. Wudhunya yakin kan? Batalnya kagak kan? Jangan kalahin yang yakin. Aku wudhu. Dah, tuh. Jadi jangan diulang lagi. Demikian Rasul bilang SAW. Kalau kalian sholat, lupa. Sintain atau salatan, 2 atau 3, pilih 2. 3 atau 4, pilih 3. Kenapa? 2 yakin kan? Tapi 3-nya ini, udah 3 belum ya? Tuh, 3-nya ragu kan? Pilih yang yakin. Ajib kalau kita beragama pakai ilmu nih gampang was-was dan ketidaktenangan dalam hidup ketutup. Syuf. Ada seseorang bertanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yukhayyal ilaihi annahu yajid syai'an fi salati. Seseorang yang dikhayalkan padanya seolah-olah dia merasakan sesuatu di dalam salat. Kayak berbuk begitu. Yang ini kentut apa enggak begitu kan? Ragu gak dia? Ragu. Nah, Rasul mengarahkan kepada yang yakin. La yansorif, jangan dia berpaling dari sholatnya. Yani jangan dia batalkan. Hatta yasma' sautan, sehingga dia mendengar suara. Au yajidarihan, atau mencium bau. Tuh, kalau cuman rarasaan. Apa ya, rarasaan deh. Cuman kurang kaya kadang bahasa Indonesia menerjemahkan. Cuman rarasaan hungkul gitu apa. Berasa-rasa begitu seolah-olah berasa. Tapi gak ada suara yang kau dengar. Bledar. Nggak ada juga aroma yang kau cium, ya nih orang-orang di samping gubrak pada pingsan kali. Nggak ada aroma yang kau cium, nggak ada suara, cuman berasa begitu, maka jangan batalkan. Terusin sholatmu. No. Diarahkan kepada yang yakin. Rasul bilang, da'ma yuribak ila malah yuribuk. Tinggalkan apa-apa yang membuatmu ragu kepada hal-hal yang membuatmu ya yakin. Tuh, orang kalau beragama pakai kaidah demikian dia tahu, gampang nih agama, gampang bener. Enak banget hidup. Dia sholat lupa dia, 2 apa 3, pilih 2 yang yakin. Dia habis wudhu, dia ragu, tadi habis maghrib. Kan duduk, ngaji, mau sholat isya, udah batal belum ya? Tuh. Iya kan, suka bertanya-tanya gitu kan? Udah batal belum ya tadi ya, gitu kan? Akhirnya kita manjain syaitan. Udah deh, takutnya batal. Udah kita, itu manjain syaitan. Syaitan tambah dominan akhirnya di kita.
Kembalikan kepada kaidah tadi. Kau berada dalam keadaan suci, yakin gak tadi? Yakin kan? Buktinya apa? Sholat maghrib apa ini itu? Berada dalam keadaan suci. Tapi udah batal belum? Tuh berarti batalnya yang ragu kan? Yang yakin jangan dikalahin sama yang ragu. Ambil yang yakin. Enggak, gue belum batal. Sholat begitu. Enak kalau beragama pakai kaidah itu bener. Gak ada yang gak lagi tawaf. 3 apa 4 ya? Nah, kalau rame-rame enak bisa nanya, sebagaimana sholat jamaah, ikut aja jamaah, berapa ya? Begitu kan? Itu fungsinya jamaah tuh, begitu. Kalau itu tawaf sendiri 3 apa 4 ya? Pilih yang dikit. 3-nya yakin, 4-nya yang ragu. Habis dari WC ini, habis buang air, terus kita mau wudhu, kemudian mau sholat. Zen? Habis buang air, terus ke masjid mau sholat. Kita udah wudhu belum ya? Nah, mana yang yakin? Yang yakin? Tadi bokernya tuh lu yakin gak? Yakin tuh, jengkol masih kecil itu. Katanya begitu, misalnya. Itu gue yakin ya. Wudhunya yakin apa enggak? Nah itu yang Anda ragu, udah wudhu belum ya? Tuh, berarti dalam kondisi itu ngapain? Wudhu ambil, no. Enak gak agama begitu? Udah, seseorang, Jal, gue berantem sama bini gue, begitu, dia curhat sama aneh. Jauh gue berantem sama bini gue, terus gue bilang talak, gitu. Itu talak jatuh nggak ya? Terjadi nggak itu lihat? Dia masih halal nggak ya? Masih istriku nggak? Udah ketalak belum? Ente yakin nggak dia bini ente? Ntar bini orang lagi lu talak. Hah? Yakin nggak dia bini lu? Yakin. Ente talak tadi, nah ragu apa yakin talaknya? Ragu tuh, gue sebut tadi jadi gak tuh? Talaknya ragu kan? Ya udah pilih yang yakin, udah berarti itu talak gak kaci. Pilih yang ajib gak? Sebenarnya fikih talak ada lagi sendiri, beda lagi makanya gak berlaku talak ma'al ghadab seiring dengan murka, gak berlaku talak seiring dengan dipaksa. Talak ini gak bisa lagi berantem terus talak gak jatuh, lagi berantem. Kalau udah rada jauh, ngadem, tenang, baru diputuskan, iya deh Neng, kayaknya bayan kita pisah dulu. Nah, terjadi kena. Tuh, itu pun kalau dia ngeles, tapi enggak deh aku nyesel ngomong gitu, kayaknya gak yakin. Itu pun bisa dirujukin lagi kalau dia gak terima. Karena yang tahu diri kita sendiri apa kita serius apa enggak ngomong gitu. Begitu kan? Bisa dirujukin lagi. Bisa diatur itu, teknis, bisa diatur. Beragama dengan kaidah tenang hidup kita. Semua keraguan nih dan was-was. Dan toh katakan, bahkan begitu detail petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah ngajarin, kalau habis pipis, bagian ujung yang kena kemaluan, basahin dikit. Basahin dikit. Untuk menutup pintu was-was. Jadi ntar kan suka berasa ces, begitu kan? Ya basah. Apa? Batal, begitu kan? Lihat, basah. Karena syaitan bisik-bisikin bikin was-was kan? Ayo lu batal, begitu kan? Ya basah, emang gue basahin, gak kena. So, kita kayak ngerjain setan. Tuh kan basah kan? Emang gue basahin sih. Lu gituin tuh setan, seolah-olah begitu. Ajib. Beragama dengan kaidah ini gampang ya akhi. Beragama dengan ilmu. Cuman beragamanya dengan kewaspadaan, kewaswasan yang gak dibangun di atas ilmu, akhirnya terus nambah lama, nambah akut nih masalah padanya nih. Tadinya dia cuma ulang 2 kali itu, lama-lama 3 kali, lama-lama sekarang dia udah bilang sampai 4-5 kali, sampai 2-3 kali. Wah, udah parah, itu perlu terapi. Terapi waswas itu 1 usulnya. Terapi waswas 1, apa? Tarkul wiswasah. Terapi waswas cuma 1 usulnya. Tinggalin tuh waswas, udah itu doang. Ketika datang keraguan, bodo amat, tawakkaltu ala Allah. Tuh, udah wudu, habis wudu kemudian datang keraguan, bodo amat, tawakkaltu ala Allah. Tuh. Karena nanti semua di dalam kehidupan keluar rumah, aduh kompor udah dimatiin belum ya? Tuh. Kunci udah dikunci belum ya? Tuh, begitu. Ketika datang itu, kompor udah dimatiin. Bodoh amat, kebakaran. Tawakkaltu ala Allah. Tuh, Allah jagain dirimu, tenang. Ketika kita ngalah,
Oh jadi coba dicek lah tuh. Ngalah. Itu nambah dominan tuh syaitan di kita. Demikian mereka yang beragama dengan ilmu. Santai beragama ya. Dan orang yang beragama cuma dengan perasaan dan semangat. Akhirnya kejebak di dalam sesuatu yang dia kira bentuk hati-hati di dalam beragama. Padahal justru itu jebakan syaitan. Ma'adzallah. Ya.